Halo teman-teman, welcome back again on Heartman YouTube channel. Mau bahas apa lagi ya kita hari ini? Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak sih apa itu IPO? Ya, IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Secara sederhananya, ia merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penawaran saham perdana pada publik. Shh, tahu nggak sih? Minggu depan ada emiten yang lagi mau IPO loh. Kira-kira sahamnya nanti bakal terbang to the moon atau malah nyungsep ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, disclaimer on dulu ya. Video ini dibuat dalam rangka tugas kuliah semata, bukan merupakan ajakan bagi teman-teman untuk melakukan pembelian atau penjualan atas aset yang teman-teman miliki atau akan teman-teman miliki nantinya. Oke, back to topic. Emiten apa sih yang mau IPO minggu depan? Saya kasih clue nih. Emiten ini bergerak di bidang pelayaran, terutama di bidang jasa angkutan barang melalui laut. Tahu nggak? Yap, nama emiten tersebut adalah PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta dengan kode emiten KLAS. Kira-kira bakal kelas nggak nih sahamnya ntar? Sebelum teman-teman melakukan investasi dengan melakukan pembelian saham kelas ini melalui IPO, ada baiknya teman-teman memahami dulu latar belakang, proses bisnis, gambaran umum, analisa risiko, analisa laporan keuangan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kelas. Salah satu caranya adalah kita bisa memulai dengan membaca prospektus awal kelas ini. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Oke, kita bahas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta. Kode emitennya KLAS. Nah, saham yang diterbitkan adalah sebesar 540 juta lembar dengan harga penawaran 140 sampai dengan 146 rupiah per saham. Nih tanggal-tanggal pentingnya nih, catat ya. Penawaran awal 23 sampai dengan 26 Mei 2023. Ini kita udah kelewatan nih. Tanggal efektifnya 31 Mei 2023. Penawaran umum tanggal 6 sampai 8 Juni 2023. Nah, sebelum penawaran umum ini, di tanggal efektif ini sudah terbentuk harganya. Ini kan penawaran awal, terbentuk harga di tanggal efektif ini, tapi sampai dengan video ini dibuat, saya belum memperoleh harga yang terbentuknya berapa. Ditawarkan umumnya nanti dengan harga yang sudah pasti pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023. Penjatahannya 8 Juni 2023. Distribusi sahamnya 9 Juni 2023. Kemudian dicatat dan melantai di Bursa Efek Indonesia per 12 Juni 2023. Bisnis kelas ini ada 4. Yang paling utama dan paling penting adalah jasa pengangkutan barang umum melalui laut. Kemudian ada pertambangan dan penggalian pasir, ini anak usahanya. Ada distribusi perdagangan dan keagenan, dan ada sewa alat berat. Total dana yang akan diraih dari IPO berapa sih? Totalnya itu dengan perkiraan harga di 140-146 adalah di rentang sampai dengan 78,84 miliar. Untuk apa sih dana itu? Terbagi menjadi 3 nih, 66% untuk pembelian kapal, 14,65% untuk modal anak usaha, 18,75% untuk modal kerja perusahaan. Nah, di prospektus itu kan juga ada rasio-rasio keuangan penting konsolidasian nih. Teman-teman juga harus melihat nih, di sini ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, rasio aktivitas. Bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Di sini salah satu yang cukup saya soroti adalah DER. Di DER ini, debt to equity ratio, ini kan dari tahun ke tahun memang menurun ya, dari 3,45 Desember 2020 2,48, 2021 Novembernya 2,31 kali, dan 30 November kemarin 2022 1,15 kali. Tapi perlu diingat nih, di sini tuh lebih dari 1 loh. Jadi ini mengindikasikan bahwa
hutangnya ini, modal usahanya ini terbentuk lebih banyak melalui hutang. Karena 1,15 nih debt equity ratio-nya. Lebih lanjutnya silakan teman-teman baca dan pelajari ya. Nih, selanjutnya kita lihat laporan laba rugi kelas. Secara prospektusnya dan cara di prospektus ini kelihatan bahwa peningkatan laba bruto. Kita langsung ambil aja yang per 30 November ya, 2021-2022, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, meskipun juga didorong juga di sini, ditambah juga ada biaya usaha yang meningkat, namun sesuai ya, peningkatan biaya usaha ini ditutup dengan pendapatan usaha yang meningkat cukup signifikan dan menghasilkan laba bruto yang cukup signifikan. Nah, terus di akhir ini, laba periode tahun berjalan setelah pajak yang dari tahun 2021 ke 2022 terjadi peningkatan yang luar biasa nih, dari 7M ke 28. Luar biasa kalau ini mah. Menarik ya. Jadi terlihat menarik. Nah, kita bahas ke risk factors and manajemennya. Risiko utama dari kelas ini apa sih? Risiko utama ini berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan loh. Risiko utamanya adalah melemahnya permintaan jasa angkutan di dalam negeri. Misal nih, bisnis utama kelas ini kan adalah penyedia jasa angkutan laut. Nah, si kelas ini sangat bergantung pada kontrak kerja. Sedangkan saat ini ada 2 kontrak kerja perjanjian angkatan laut atau SPAL dengan pihak ketiga. Misal kontrak ini terganggu karena kontrak karena wan prestasi atau sebab lainnya, maka akan berdampak negatif terhadap operasional perusahaan. Dampaknya ini nggak main-main loh, bisa 50%. Efek tersebut menjadi domino efek, di mana selanjutnya laba usaha akan menurun dan dapat berdampak pada harga saham di pasar nantinya akan anjlok. Resiko lainnya apa sih? Resiko usaha material lainnya nih, ada di sini diidentifikasi. Ada 9 ya, resiko volatilitas bahan bakar terhadap biaya jasa angkutan perairan, resiko kendala teknis dan non-teknis, resiko tersediaan dan kualifikasi SDM yang memiliki keahlian khusus, resiko kondisi alam dan bencana alam, resiko kecelakaan maritim, resiko persaingan, resiko investasi dan korporasi, resiko perubahan teknologi, dan resiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional. Resiko-resiko ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Secara neraca pun akan sangat berpengaruh. Contoh nih, resiko volatilitas bahan bakar. Jika bahan bakar naik, maka nanti kan pengeluaran cashnya akan tinggi. Neraca akan berpengaruh dong. Beban usaha akan naik. Otomatis laba juga akan berpengaruh. Itu baru contoh ya. Kondisi alam atau kecelakaan maritim deh kita ambil juga. Misal kasihan juga ya. Misal perusahaan ini ketika melakukan ekspedisi terus ada kecelakaan maritim, coba berapa kerugiannya? Aset hilang, terus belum lagi penggantian biaya atas barang yang dikirim, ya oke lah tertutup oleh asuransi misal, tapi kan nama baik juga bisa kena. Ini dampaknya nggak main-main, bahkan bisa pastinya bisa akan menggerus laba perusahaan nantinya. Kemudian bagi kita investor ini yang mau masuk, kita juga ada resikonya nih. Resiko bagi investor apa sih? Harga perseroan mengalami fluktuasi yang signifikan, harga sahamnya nih. Terus likuiditas saham perseroan tersebut. Penjualan saham di masa depan dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham. Kemudian yang terakhir, kemampuan perseroan untuk membayar dividen. Nah, itu tadi sekilas ulasan yang salah satunya membahas terkait risk management ya. Selengkapnya dapat teman-teman baca dan pelajari di prospektus awal kelas tersebut. Selain analisa melalui prospektus awal kelas tersebut, teman-teman juga dapat melakukan analisa dengan cara membandingkan dengan emiten sejenis dan juga melihat serta mengikuti news yang ada ya. Bagi teman-teman yang tidak berhasil mengikuti IPO kelas ini dan masih berminat untuk membeli saham kelas ini, tenang saja. Teman-teman dapat melakukan pembelian di pasar sekunder, di mana kelas ini akan melantai di bursa per tanggal 12 Juni 2023. Catat tanggalnya ya. Apakah setelah kita bahas ini, teman-teman menjadi terkait untuk berinvestasi di kelas? Atau mau wait and see dulu? Atau bahkan mungkin nggak tertarik sama sekali nih? Semua keputusannya dan tanggung jawabnya ada di tangan teman-teman ya.
Semoga analisa yang teman-teman lakukan nantinya dapat memberikan peluang dalam berinvestasi dan memberikan cuan bagi teman-teman semua. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tidak mengklik tombol subscribe yang di bawah ya. Oke, salam cuan dan sampai jumpa di next video.